Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok Amanatun untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang etnoagronomi. Di sini kita harus tahu apa itu agronomi. Agronomi merupakan cabang ilmu dari etnobiologi yang dapat diartikan secara umum sebagai evaluasi ilmiah terhadap pengetahuan penduduk tentang biologi. Termasuk di dalamnya pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Masyarakat Amanatun adalah salah satu wilayah pertanian yang turut andil dalam kebijakan Satuan Wilayah Pengembangan tentang kawasan pengembangan potensi pertanian lokal dan industri pertanian. Dengan pengelolaan komponen agroekosistem yang masih didasarkan atas kearifan lokal masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Adanya pengetahuan tradisional mengenai pengelolaan lingkungan termasuk komponen agronomi meliputi pengetahuan tentang lingkungan pertanian dan kelompok petani, tanda-tanda alam, sistem penanaman dan pengeliran tanam, penentuan periode, tanam, penumpukan, pengendalian hama dan penyakit, serta penanganan pasca panen oleh masyarakat Amanatun akan berguna dalam meningkatkan wawasan para generasi baru di dalam bidang pertanian untuk lebih bijaksana dalam mengelola lahan produktif, dalam menunjang bidang pertanian untuk lebih kebijaksanaan dalam pengelolaan lahan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Kakak Yosri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang proses menanam jagung atau pena oleh masyarakat Amanatun. Nah, dari makalah tanaman jagung ini berasal berbagai penelitian menunjukkan bahwa aneka ragam tanaman yang tersebar di muka bumi ini memiliki habitat masing-masing dalam lingkungan alam yang sangat luas. Hal ini menandakan bahwa kegiatan bercocok tanam manusia menyebar di berbagai pelosok bumi yang bisa terlepas satu dengan yang lain. Namun jelas pula bahwa benih atau tanaman bisa bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain mengikuti pergerakan manusia yang membawanya, seperti halnya jagung yang berkembang di Indonesia kemungkinan besar berasal dari daerah Meksiko yang tiba dalam 1500-an. Nah, wilayah Amanatun adalah wilayah lahan kering yang sangat cocok untuk persemaian dan pertumbuhan jagung. Walaupun jagung disebut sebagai tanaman pendatang dari negeri luar, mitologi orang NTT mengekspresikan bahwa jagung adalah bagian dari jati diri sosial, kultural, ekonomi mereka. Nah, sehingga jagung dikenal dengan sebutan dalam masyarakat Amanatun pena. Masyarakat Nusa Tenggara Timur mengenal budaya lokal tentang asal-usul jagung
yaitu pada masa kerajaan Oenam atau Liurai Sonbai. Nah, dikatakan bahwa Sonbai atau yang menurut cerita berasal dari Belu Selatan memerintahkan untuk membuat kebun besar di Tabun Pen Muti Batnam Insunim Nasi. Nah, ini pun mencincang adik wanitanya yang bernama Bilafu. Sampai setelah kebun selesai dibuat, jagung dan tulangnya pun dihancurkan ke tanah. Nah, hari berikutnya dari tanah yang ditabur cincangan tubuh saudara perempuan Sonbai tumbuh padi, jagung, kacang-kacangan, dan ubi-umbian. Dari kebun itu, Sonbai kemudian membagikan bibit kepada rakyatnya. Sejak itu setiap tahun rakyat memberikan upeti berupa hasil panen atau an pupun pene pupun. Sonbai ini membangun lopo bertiang 8, kemudian ia menugaskan suku Pitais untuk membuat api menggunakan batu besi dan rabuk. Nah, pena sudah menjadi makanan pokok bagi masyarakat Amanatun. Dalam biologi, pena dikenal dengan nama ilmiah semais. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Nah, menurut masyarakat Amanatun, jagung memiliki banyak jenis, namun terdapat 2 jenis secara umum, yaitu berdasarkan karakteristik warna yang biasa disebut penmolo nok penmuti. Nah, penmolo merupakan jagung yang berwarna kuning, sedangkan penmuti adalah jagung yang berwarna putih. Namun ada juga yang berdasarkan teksturnya ketika diolah, yaitu penboto nok penpasu. Penboto adalah jagung yang seperti jagung. Biasanya jagung ditanam pada saat musim hujan pada bulan Agustus sampai Juli. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Juani. Baik, materi yang berikut adalah cara-cara dalam menanam jagung atau pena. Masyarakat Amanatun menanam jagung dengan sangat sederhana sekali, yaitu dengan cara mengolah lahan menebar benih seperti halnya dalam pola umum cocok tanam ladang. Proses penanaman jagung di Amanatun diawali dengan pembukaan lahan. Secara tradisional, proses pembukaan ladang didahului dengan pemilihan lokasi yang dapat dipilih sendiri oleh peladang. Lahan yang akan dibuka itu bisa merupakan lahan yang sudah pernah atau dan masih akan digunakan atau lahan baru sama sekali. Biasanya pemilihan lokasi lahan dilakukan pada awal musim kering, sekitar Mei atau Juni. 3-4 orang laki-laki sekerabat seketurunan akan memilih lahan yang dikehendaki. Yang berikut, peladang yang mencari lahan harus memberitahukan niatnya kepada temukung atau kepala desa untuk menghindari kemungkinan salah pilih yang berakibat konflik di antara para pedagang sendiri.
Jadi kepala desa berkewajiban menjaga agar penduduk desanya tidak saling menduduki lahan warga sedesa ataupun tanah orang di desa yang lain. Pasalnya, batas antara desa hanya diumumkan secara lisan, tetap tidak pernah tercatat secara tertulis. Masalah yang sering muncul terjadi pada lahan yang pernah digarap sebelumnya oleh suatu kerabat, tetapi ditinggalkan sementara untuk penyuburan kembali. Namun, pada saatnya kerabat tersebut hendak menggarap kembali lahannya, ternyata ada pihak atau kerabat lain yang mendudukinya. Situasi seperti itulah yang bisa memicu perselisihan antara warga desa ataupun dengan desa lain. Maka pilihan yang aman adalah pada tanah-tanah perawan di kawasan hutan meski membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menggarapnya. Kepala desa tidak pernah memberitahukan kepada raja ataupun vetor mengenai pemilihan lahan tersebut, kecuali bila terjadi perselisihan di antara para peladang pencari lahan. Masalahnya juga ada kalanya raja mendesak kelompok kekerabatan yang memiliki hak ulayat atas tanah peladangan untuk menyerahkan hak-hak kepada raja ataupun kepada kepala desa. Materi yang berikut akan dibawakan oleh Kakak Eben. Baik, saya akan melanjutkan membawakan materi tentang ritual panen dan setelah panen. Perlu kita ketahui bersama bahwa setelah ditanam sekitar 60 atau 70 hari dalam satu musim, tanam jagung itu bisa dipanen. Itu pada jagung pertama yang bisa disebut dengan penak sain atau penak masak dalam bahasa Amanatun. Nah, di daerah pegunungan, petikan jagung pertama itu biasanya terjadi pada akhir bulan Desember. Nah, itu adalah jagung yang umur pendek. Dalam satuan awal bulan Januari berikutnya, sedangkan di daerah pantai akan dipetik paling lama menjelang Februari. Nah, di beberapa tempat lain, panen pertama jagung akan berbeda pula, tergantung kekayaan musim tanamnya. Nah, dalam budaya orang Atoni, jagung muda hanya boleh dimakan oleh anak-anak. Akan sangat memalukan jika orang dewasa juga turut memakannya, karena jagung yang berasa manis itu dianggap sebagai hak khusus daripada anak-anak. Nah, mungkin budaya itu mengandung pesan bahwa jagung bagi orang Atoni adalah bukan hanya untuk makanan hari-hari, tetapi terpenting sebagai pewarisan hidup bagi generasi selanjutnya. Nah, di setiap penjuru ladang, panenan jagung pertama itu diletakkan sebagai persembahan kepada Wispa. Nah, di atas altar atau batu dewa bumi, dan beberapa bonggol lagi ditaruh oleh tobe atau pemelihara lahan di atas fatuleu atau batu suci. Nah, sebagai sesaji bagi tobe naik atau penjaga ladang yang utama. Kemudian tobe mengumumkan bahwa jagung yang baru sudah dimasak bisa dipanen dan dipetik untuk anak-anak serta sapi dan juga kerbau yang telah bekerja keras sejak awal musim tanam. Nah, proses selanjutnya, kandangnya sapi dikelilingi oleh peladang yang membawa serangkulan tanaman jagung yang masih bertongkol yang lengkap, dan akhirnya sambil berjalan mengitari kandang bolak-balik. Prosesi itu melambangkan bahwa kerbau-kerbau atau sapi yang berkeliling di padang rumput itu kembali ke tanah ladang. Jadi, dalam budaya orang Amanatun, ladang dan ternak merupakan ibarat si mata uang yang tak terpisahkan. Seorang laki-laki atau Atoni atau ayah akan mewariskan ternaknya kepada anak laki-laki, dan jika tidak ada anak laki-laki, ternak itu akan diserahkan kepada saudara laki-lakinya atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Nah, setelah jagung pertama dipetik, panen berikutnya adalah mengunduh jagung matang tua yang disebut dengan penbalo
atau penmolu, yakni jagung bergizi berbiji berwarna kuning. Nah, jagung ini berumur sekitar 90 hingga 100 hari. Ditanam di ladang, kemudian dipanen orang dewasa. Nah, saat memanen juga orang tua kembali digelar upacara persembahan kepada Wispa. Nah, kemudian jagung-jagung yang masih melekat pada tangkainya dan berselimut kelopot diletakkan di atas tolak altar dan besar bagi tobat naik sebagai sang kapitan penjaga ladang. Nah, jagung serupa yang dipotong pada bagian akarnya ditaruh di dekat batu pembatas areal kepemilikan suatu ladang dan ladang lainnya. Kemudian Tobe kembali mengumumkan bahwa petikan pertama jagung putih atau jagung kuning disantap di atas tolak. Di sini ada tradisi pemotongan. Sebuah hewan untuk sebagai jamuan baru dari ritual panen yang sebenarnya. Kemudian jagung tersebut dipanen secara berkelompok, kemudian dibawa ke rumah masing-masing, kemudian diikat. Nah, proses pengikatan jagung ini berdasarkan diikat menggunakan kulit jagung itu sendiri atau menggunakan tali gewang. Kemudian akan setelah itu dijemur dengan bantuan matahari hingga kering, kemudian baru dimuat di atas loteng atau di atas loteng. Dengan sebelum dimuat di atas loteng akan didoakan bersama-sama anggota keluarga tersebut. Baik, dari presentasi ini mungkin kami mengambil beberapa kesimpulan bahwa masyarakat Amanatun mengenal sistem pertanian itu dikenal dengan sistem Salome, yaitu sistem ini merupakan hasil pengetahuan lokal dari masyarakat dipraktekkan hingga sekarang. Nah, sistem ini merupakan sistem produksi jagung yang dipraktekkan oleh petani dan dilakukan dengan penanaman campuran satu lubang dengan biji jagung, labu, dan kacang. Nah, selain merupakan pengetahuan lokal yang berasal dari nenek moyang, dilakukannya penanam jagung juga berdasarkan pada sistem kepercayaan masyarakat setempat bahwa jagung itu mirip dengan manusia, tidak dapat hidup sendiri. Selain itu, masyarakat juga diajarkan oleh nenek moyang mereka bahwa tanaman jagung harus hidup bersama dengan tanaman lain, terutama dengan labu dan kacang. Nah, ketiga jenis tanaman ini saling bersimbiosis. Untuk penanamannya juga dapat dikombinasikan ketiganya. Jagung bisa dipanen, jagung dipanen, labu dan kacang dapat dipanen secara teratur. Selain itu, dengan melaksanakan penanaman jagung merupakan penghormatan kepada leluhur. Selain pengetahuan tentang penanaman jagung, orang Amanatun juga memiliki makanan lokal yang dari hasil pengolahan jagung yang disebut dengan jagung katema. Nah, baik, demikian hasil presentasi kami tentang etnoagronomi pada kesempatan ini, dan saya mewakili anggota kelompok berterima kasih dan selamat.